Baik, selamat datang. Kami dari Subdit FKPPD, Direktorat Kelembagaan Kerjasama Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri akan menjelaskan dan memberikan tutorial dalam pembuatan peraturan desa tentang LKD dan LAD. Di sini dimulai dengan penamaan desa itu sendiri. Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan dengan nama yang ada pada daerah masing-masing, seperti misalnya kampung di Papua atau nagari di Sumatera Barat. Kemudian titik-titik ini dapat diisi dengan desa Bapak dan Ibu sekalian, atau misalnya kecamatannya di mana, kabupaten kotanya di mana, nomor dan tahun. Kemudian di sini kepala desa juga diisi dengan yang sama. Pertama diisi dengan menimbang. Sebelumnya di sini kami sudah menyiapkan format ini didasarkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi sekiranya jika ada penambahan maupun pengurangan terhadap pasal maupun substansi dari peraturan ini, dapat Bapak dan Ibu sekalian menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan draft ini Bapak dan Ibu bisa download melalui description box di bawah. Kemudian di sini dilanjutkan dengan mengingat, kami isi dengan undang-undang, peraturan PP, kemudian instruksi presiden, Permendagri, Permensos yang berkaitan dengan LKD dan LAD. Kemudian khusus untuk nomor 14, 15, 16 ini dapat diisi dengan peraturan bupati atau wali kota yang berkaitan dengan LKD dan LAD, atau misalnya ada peraturan daerah lain yang berkaitan juga dengan LKD dan LAD, maupun peraturan lain-lain yang dianggap perlu oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk dimasukkan di dalam bagian mengingat ini dalam peraturan desa pembentukan LKD dan LAD. Selanjutnya di bagian ini seperti biasa, badan pemusyawaratan desa, desa dari desa mana, kepala desanya desa mana. Kemudian di sini bab 1 ketentuan umum. Ini terisi dengan pengertian-pengertian pada pasal 1. Kabupaten kota juga kabupaten kota dari mana Bapak dan Ibu sekalian berasal. Kemudian kepala desanya desa dari mana. Kemudian dilanjutkan pada bab 2 tentang maksud dan tujuan. Kemudian pembentukan pada bab 3. Bab 4 tugas dan fungsi. Ini masih sangat umum. Kami sesuaikan dengan Permendagri 18/2018. Jika perlu ada penambahan, perlu juga dicermati oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam pembentukan Perdes. Diharapkan format ini tetap digunakan sebagai acuan. Kemudian jika ada penambahan dipersilahkan, maupun pengurangan juga dipersilahkan. Kemudian di sini jenis kami gunakan dasar dari Permendagri 12 yang terdiri dari 6, minimal 6, yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, dan lainnya. Jika lainnya ini Bapak dan Ibu memiliki LKD lain di desa, itu dapat dimasukkan di dalam pasal 10 ini untuk memenuhi jumlah jenis-jenis LKD sesuai dengan peraturan desa. Kemudian di bagian pertama tentang RT RW, di sini kami bentuk dengan dasar tugas, kemudian fungsi, pembentukannya seperti apa, dan untuk di bagian ini khusus untuk setiap RT maupun bagian RW, ini Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan Perbuk yang ada, bagaimana permintaan dari Perbuk tersebut, atau misalnya disesuaikan dengan populasi masyarakat desa yang ada. Jika populasinya mungkin tidak terlalu banyak, sepertinya tidak mungkin untuk membentuk berapa puluh kakak di dalam satu RT. Itu dapat disesuaikan atau dapat berkoordinasi juga dengan dinas DPMD daerah terkait, kabupaten terkait dengan pembentukan Perbub dan Perwalid, maupun nominal ini disesuaikan dengan hasil koordinasi tersebut. Kemudian di bagian pembentukan RW juga sama, pada huruf B juga sama. Bapak dan Ibu dapat berkonsultasi langsung maupun dapat menyesuaikan dengan peraturan bupati yang ada. Kemudian di pasal 14 tentang kepengurusan, pasal 15 pengurusan RW, kemudian bagian kedua tentang kelompok PKK. Ini juga sudah kami sesuaikan dengan Permendagri 36 tahun 2020. Jika sekiranya ada penambahan atau pengurangan dapat dilakukan. Di sini juga kami masukkan bagaimana koordinasi yang terjadi antara kelompok PKK ini dengan TPPKK desa yang biasanya diketuai oleh istri kepala desa. Kemudian
Selanjutnya di sini juga masih kepengurusan, kemudian pembentukan dan lain-lain. Kemudian di bagian ketiga tentang Karang Taruna, ini juga kami sudah sesuaikan dengan Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, baik kepengurusan, pembentukan, keanggotaan dan lain sebagainya juga sudah kami sesuaikan. Kemudian bagian 4 tentang Posyandu. Kemudian bagian kelima tentang LPM. Kemudian di bagian setelah LPM ini ada bagian LKD lainnya. Nah, bagian LKD lainnya ini jika memang di daerah Bapak dan Ibu sekalian memiliki LKD lain, silahkan diisi hanya saja dengan format yang disesuaikan dengan LKD sebelumnya, yaitu berisi 1 tugas dan fungsi, kemudian pembentukan dan kepengurusan gitu. Kemudian masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu pemberhentian. Nah, ini bagian ke-6 ini Bapak dan Ibu bisa isi sesuai dengan jumlah LKD yang ada di desa Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di sini juga pasalnya dapat berubah sesuai dengan jika ada penambahan pasal berdasarkan LKD lainnya tadi. Nah, kemudian di sini kami isi juga dengan pemberhentian sesuai dengan Permendagri 18/2018. Kemudian di bagian bab 6 kami isi dengan lembaga adat desa. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak memiliki lembaga adat desa di desa, maka bagian LAD ini dapat Bapak dan Ibu sekalian untuk hapus. Dapat dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini pembentukan penetapan, tugas dan fungsi, jenis kepengurusan. Nah, ini bentuk LAD ini sama seperti pembentukan LKD tadi, yaitu RT/RW. Ya, misalnya tugas dan fungsi, pembentukan dan kepengurusan sebagai struktur dalam pembentukan pasal di dalam bagian LAD. Kemudian di bagian keempat, di sini jika misalnya ada bentuk bagian LAD, kalau jika ada, maka bagian masa jabatan dan larangan ini pindah ke bagian kepengurusan di bentuk LAD. Maka di bagian keempat hanya diisi dengan pemberhentian lembaga adat desa, dan jika terisi hanya pada bagian pemberhentian, maka yang diisi hanya pada ada level pasal 39 ini. Jadi tidak ada pasal lain gitu. Jika ada penambahan dan pengurangan, maka jumlah pasal dari seluruh draft Perpres ini juga disesuaikan. Jangan sampai terlewat jika takutnya ada double pasal atau seperti apa. Kemudian selanjutnya di sini hubungan kerja LKD dan LAD. Jika misalnya tidak ada LAD, ya maka bagian LAD ini dihapus. Kemudian di sini juga jika tidak ada LAD, maka bagian LAD-nya dihapus. Kemudian di sini pendanaan kami sudah sesuaikan juga dengan Permendagri 18/2018. Kemudian pembinaan pengawasan juga kami sudah sesuaikan. Nah, ketentuan lain-lain jika misalnya LAD juga tidak ada, maka ya hanya LKD di sini isinya. Kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutup jika misalnya desa Bapak dan Ibu sekalian telah memiliki peraturan desa tentang LKD hanya tidak sesuai format atau belum mengikuti Permendagri 18 tahun 2018, maka baiknya peraturan desa tersebut dicabut dan kemudian digantikan dengan peraturan desa yang baru. Begitu, ini kemudian ditetapkan seperti biasa pada dalam pembentukan peraturan desa. Kemudian nama lengkap dan gelar, desa nama lengkap dan gelar. Kemudian di sini nota kesepakatan juga Bapak dan Ibu bisa isi, sudah saya siapkan formatnya. Yang Bapak dan Ibu bisa download di description box di bawah. Kemudian di sini nota kesepakatan dan lain-lain. Ya, di sini sudah kami jelaskan, dan setelah Bapak dan Ibu selesai menyelesaikan pembentukan Perpres ini, diharapkan hasilnya dapat di upload pada di form yang telah kami siapkan untuk Bapak dan Ibu, untuk kemudian diisi oleh Bapak dan Ibu jika Perpres LKD LAD ini telah selesai. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat melakukan kontak pada kami melalui email maupun melalui telepon. Terima kasih.